Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deddy Rotia dengan NRP 24. Saya di sini akan menjelaskan tentang korelasi. Daftar isi yang saya bahas yaitu pengertian, rumus, soal, dan kesimpulan. Pengertian. Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linear antara dua variabel atau lebih yang ditemukan oleh Carl Pearson pada awal 1900. Oleh sebab itu terkenal dengan sebutan korelasi Pearson Product Moment atau PPM. Korelasi Pearson Product Moment atau PPM sering disingkat korelasi, merupakan salah satu teknik analisis statistik yang paling banyak digunakan oleh para peneliti, karena peneliti umumnya tertarik terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dan mencoba untuk menghubungkannya. Besarnya angka korelasi disebut koefisiental korelasi, dinyatakan dengan lambang R. Hubungan antara dua variabel di dalam teknik korelasi bukanlah dalam arti hubungan sebab akibat timbal balik, melainkan hanya merupakan hubungan searah saja. Akibatnya dalam korelasi dikenal penyebab dan akibatnya. Data penyebab atau yang mempengaruhi tersebut variabel bebas independen, dan data akibat yang dipengaruhi tersebut variabel terikat dependen. Variabel bebas independen dilambangkan dengan huruf X atau X1, X2, X3, dan seterusnya, tergantung banyak variabel bebas. Variabel terikat dependen dilambangkan dengan huruf Y. Untuk rumus soal korelasi yaitu RXY sama dengan seperti yang di atas ini. Dalam hal ini RXY konvensional korelasi antara variabel X dan Y. X deviasi dari main untuk nilai variabel X, Y deviasi dari main untuk nilai variabel Y. X Y jumlah perkalian antara nilai X dan Y. X kuadrat dari nilai X, Y kuadrat dari nilai Y. Untuk soalnya bisa dijelaskan di video selanjutnya. Adalah 360. 10 kali 44 adalah 440. Kemudian 13 kali 58 itu adalah 754. 12 kali 52 itu adalah 624. Kemudian 11 kali 42 adalah 462. Kemudian 12 kali 46 itu adalah 552. 14 kali 56 784. 15 kali 60 itu adalah 900. Kemudian 13 kali 54 di situ 702, dan 11 kali 48 adalah 528. Berikutnya kita hitung untuk X kuadrat. Kita kuadratkan dulu. 9 kuadrat itu adalah 81. 10 kuadrat adalah 100. 13 kuadrat adalah 169. 12 kuadrat adalah 144. 11 kuadrat adalah 121. 12 kuadrat tetap 144. 14 kuadrat itu ada 196. 15 kuadrat itu ada 225. 13 kuadrat adalah 169, dan 11 kuadrat adalah 121. Jadi untuk berikutnya, untuk Y kuadrat, 40 kuadrat adalah 1600. 44 kuadrat adalah 1936. 58 kuadrat adalah 3364. 52 kuadrat adalah 2704. 42 kuadrat itu ada 1764. 46 kuadrat adalah 2116.
56 kuadrat itu ada 3136, 60 kuadrat 3600, 54 kuadrat itu 2916, 48 kuadrat itu adalah 2304. Jadi kemudian untuk jumlah dari 9 sampai 11 kita jumlahkan, ini berjumlah adalah 120. Kemudian ini dijumlahkan itu berjumlah 500. Dan 360 dijumlahkan sampai dengan 528 itu berjumlah 6106. Untuk X kuadratnya dijumlahkan ini adalah 1470. Kemudian Y kuadratnya dijumlahkan ini berjumlah 25.440. Berikutnya rata-rata X dan Y. Jadi 120 karena datanya sini 10, maka 120 dibagi 10 adalah 12, 500 dibagi 10 adalah 50. Oke, berikutnya kita tentukan nilai. Di sini cari korelasi terlebih dahulu. Jadi untuk rumus korelasi yaitu adalah RXY sama dengan N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per akar dari N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali akar dari, ini kali ya, dikali N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Dan untuk menentukan T hitung itu adalah R dikali akar dari N kurang 2 per 1 akar dari 1 kurang R kuadrat. Kemudian untuk mencari nilai, untuk mencari regresinya atau regresi sederhana, terlebih dahulu kita rumusnya itu adalah Y sama dengan A tambah B kali X. Untuk menentukan nilai A itu adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Untuk menentukan nilai B, N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma S kuadrat. Jadi langkah pertama kita tentukan nilai korelasinya terlebih dahulu. Jadi saya tulis kembali di sini ya untuk rumusnya. Saya buat di sini penyelesaian. Jadi yang pertama di sini R X Y. Di sini saya geser. Oke, untuk mencari RXY jadi N dikali sigma X kali Y kurang sigma X kali sigma Y per akar dari N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Oke. Itu berikutnya. Tadi datanya itu ada, tadi datanya berbentuk seperti ini. Jadi N itu banyaknya data, N itu dinyatakan 10 dikali sigma XY. Sigma XY ini berarti penjumlahan X kali Y, berarti dari mulai 1 nomor data pertama dijumlahkan sampai data ke 10 itu berjumlah 6106 dikurang sigma X, berarti penjumlahan dari X adalah 120 dikali sigma Y, berarti sigma Y jumlah dari data Y 500 per akar dari N di sini buat mengatakan banyaknya data adalah 10
Sigma X kuadrat berarti penjumlahan dari X kuadrat berarti adalah 1470. 1470 dikurang, ini tanda akarnya saya panjangin, sigma X berarti sigma X itu adalah 120 kemudian dikuadratkan. Ini dikali akar dari, sama seperti tadi, ini 10. Sekarang di sini sigma Y kuadrat, berarti sigma Y kuadrat adalah 25.440 dikurang sigma Y kuadrat, berarti jumlah dari Y kuadrat adalah 500 kuadrat. Baiklah, di situ. Jadi kita hitung nilainya. Untuk kita hitung nilainya, yang pertama ini kali 10 itu adalah 6.106 dikurang, untuk berikutnya 120 dikali 500 berarti itu dikalikan di sini kali 10 berarti ini nolnya tambah 1, kemudian di sini 120 kali 500 adalah 60.000 per akar dari 10 kali 1470 menjadi 14700 berarti 14.700 dikurang dari 120 kuadrat berarti 12 kali 12 atau 12 kuadrat adalah 144, karena nolnya 1 maka dikuadratkan menjadi 2. Tuh. Oke, dikali, ya kan saya panjangin, 10 dikali 25.440 menjadi 254.400 dikurang 2, oke, 5 kuadrat 25, nol berarti 4. Oke, ini ada 4. Jadi di sini kita kurangkan itu menjadi 61.060 dikurang 60.000 adalah 1.060 per akar dari ini ya 14.700 dikurang 14.400 jika dikurangkan menjadi 300, berarti akar 300 dikali, jadi di sini juga akar dari 254.400 dikurang 250.000. Jika dikurangkan, maka nilai pengurangannya adalah 4.400. Jadi kemudian 1.060 per akar dari 300. Di sini angka desimal kita bulatkan jadi 4 angka desimal di belakang koma, 17,3205 dikali akar dari 4.400 yaitu 66,3325. Kemudian 1060 per 17,3205 dikali 66,3325. Ini kita kalikan, itu hasilnya adalah 1148,9121. Jadi 1060 dibagi 1148,9121, maka hasilnya adalah 0,9226. Maka di sini nilai R X Y. Jadi kemudian kita cari nilai T hitungnya. Untuk mencari nilai T hitung, tadi kita tentukan rumusnya yaitu R dikali akar dari N kurang 1 per akar dari 1 kurang R kuadrat. Jadi R nya adalah 0,9226 dikali akar dari N kurang R kurang 2, maka N nya adalah N kurang 2, berarti N itu adalah 10. 10 kurang 2 adalah akar dari 8 per akar dari 1 dikurang 0,9226 kuadrat. Jadi berikutnya untuk nilai T hitung tadi
Oke, yang tadi udah ditulis, kita tulis 0,9226 kali akar 8. Jadi akar 8 dulu kita selesaikan. Jadi 0,9226 kali akar 8 bagi akar 8 itu adalah kali ya 2,8284 per akar dari 1 kurang 0,9226 itu kalau dikuadratkan maka nilainya adalah 0,8512. Jadi sini angka desimalnya kita ambil 4 digit. Jadi 0,9226 dikali 2,8284 maka jika dikalikan maka hasilnya adalah 2,6095 per akar dari 1 kurang 0,8512 maka hasilnya adalah 0,1488. Kemudian angka pembilangnya tetap 2,6095 per akar dari 0,1488, akarnya adalah 0,3857. Jadi T hitung 2,6095 per 0,3857 dan hasilnya adalah 6,7656. Jadi di sini kesimpulannya yang pertama taraf signifikan itu adalah 5% atau 0,05. Kriteria uji terima H0 jika negatif T alfa per 2, n kurang 2 lebih kecil sama dengan T hitung lebih kecil sama dengan T alfa per 2, n kurang 2. Tolak dalam hal lainnya. Jadi T 0,025 karena alfanya 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025. N kurang 2 itu berarti 10 kurang 2 adalah 8. Jadi T 0,025,8 atau T hitung 0,05,8 adalah 6,7656. Oke, di sini tadi ada kesalahan 76,56. Kesimpulannya T hitung lebih kecil T hitung lebih besar 6,7656 sehingga H0 ditolak. Artinya terdapat korelasi antara X dan Y. Untuk berikutnya kita menentukan regresi sederhana. Untuk menentukan regresi sederhana tadi untuk nilai fungsi dari Y-nya adalah A tambah B kali X. Untuk nilai A-nya tadi adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Oke, jadi udah kita cari dari tabel tadi sigma X atau penjumlahan dari variabel X adalah 120. Variabel Y berarti sigma Y adalah 500 dikali sigma X kuadrat berarti penjumlahan dari X kuadrat. Sigma X kuadrat adalah penjumlahan dari X kuadrat. Jadi ya X kuadratnya udah diselesaikan X kuadrat, maka dijumlahkan hasilnya adalah 1470 dikurang sigma X berarti penjumlahan dari X adalah 120, sigma Y adalah 500 per N adalah 10. Sigma X kuadrat itu tetap tadi adalah 1470 dikurang sigma X kuadrat berarti penjumlahan dari X kemudian dikuadratkan, penjumlahan dari X adalah 220 berarti di sini 120 kuadrat. Jadi di sini ada kesalahan sedikit. Di sini tadi A sama dengan sigma X kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali X sigma XY.
Jadi sigma XY ini kita ganti menjadi 6106. Kemudian di sini kita kalikan terlebih dahulu. 500 dikali 1470 itu adalah 735.000 dikurang 120 dikali 6106, jika dikali maka hasilnya ada 732.720. Kemudian 10 kali 1470 menjadi 14.700 dikurang 120 kuadrat adalah 12 kali 12 104, 00. Jadi 735.000 dikurang 732.720. Jika dikurangkan maka hasilnya adalah 2.280. Ini 14.700 dikurang 14.400 adalah 300. Ini habis nolnya, maka hasilnya di sini adalah 7,6. Berikutnya untuk menghitung nilai B. Jadi nilai B tadi rumusnya adalah N. Untuk mencari nilai B, N dikali sigma X Y dikurang sigma X kali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Jadi kita ganti N nya adalah 10, kemudian sigma X Y tadi kita hitung adalah 6106 dikurang sigma X, berarti jumlah dari X adalah 120 dikali jumlah dari Y adalah 500 per N di sini tetap 10, kemudian sigma X kuadrat, berarti nilai X kuadrat yang telah kita jumlahkan itu adalah 1470 dikurang sigma X, berarti penjumlahan dari X adalah 120 kemudian dikuadratkan. Jadi ini dikalikan 10 kali 6106 jadi 61.060. 120 kali 500 itu adalah 60.000 per ini dikalikan itu 14.700 dikurang 144, berarti sini ada 0, jadi 14.700. Jika dikurangkan maka ini tinggal 1060 per 300. Jika dibagikan maka hasilnya adalah 3,5. Kemudian di sini kita kembali ke nilai Y tadi. Nilai Y-nya adalah A tambah B kali X, maka nilai A-nya di sini 7,6 ditambah B-nya adalah 3,5x. Jadi untuk nilai T hitungnya tetap sama seperti yang tadi. T hitung. Jadi tadi rumusnya sama, yaitu R kali akar N kurang 2 per akar dari 1 kurang R kuadrat. Jadi T hitungnya tadi setelah dapat maka nilainya adalah 6,7656. Jadi hasil pendukaannya seperti itu. Jadi di sini telah selesai saya bahas tentang korelasi dan regresi sederhana, mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulan, korelasi produk momen pada umumnya juga digunakan untuk menetapkan validitas butir intertrum, sikap, dan karakteristik psikologi yang lain yang skor butirnya dianggap mempunyai skala pengukuran interval. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.